أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Allahumma illa iza talabal jah. Terus bawah wa yanbaghi li talibil ilmi ayatafakkaro. Itu bawah lagi syair. Ya ad-dunya aqallu minal qalil. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ad-dunya dunia aqallu lebih sedikit minal qalili dari yang paling sedikit. Ini mencela orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan dunia. Dunia itu lebih sedikit dibanding dengan barang yang sedikit. Wa ashiquha, dan orang yang mencintainya, azallu lebih hina minadz zalili dari yang paling hina. Itulah dunia. Kita harus paham dunia itu lebih sedikit dibanding dengan barang yang paling sedikit, lebih hina dibanding dengan barang yang paling hina. Maka para ulama sufi mengatakan ad-dunya jifatun, dunia itu bangkai. Dunia itu bangkai. Maka orang yang berebut bangkai, tak ubahnya binatang yang berebut bangkai. Siapa yang berebut bangkai? Halo? Apa? Binatang buas. Kata binatang yang suka berebut bangkai. Serigala, harimau. Serigala, anjing. Kalau orang Amerika sebutannya apa itu? USA. Orang Amerika. USA. Apa USA? Asu. Cuman orang itu kalau nggak paham dunia itu dicintainya. Cintai, bentuk mencintai dia jadi orang kikir. Ya juga cinta dunia. Demi dunia menghalalkan segala cara. Tapi kalau harta itu untuk misalkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk sekolah, untuk ngaji, untuk kebaikan-kebaikan itu bukan dunia.
tapi sifatnya hanya bersenang-senang, megah-megahan, itu dunia. Dan akhir zaman itu sudah diprediksi, maka penduduk dunia akan sangat mencintai dunia. Termasuk ketika Sungai Efrat telah kering, maka gunung-gunung emas akan tampak. Dan hari ini sejak tahun 2014 Sungai Efrat itu mengalami kekeringan dan terus mengering. Dan hari ini di Kongo, mana Kongo, di daerah mana itu Kongo? Sebelahnya Piayu kan? Itu sudah ditemukan gunung emas. Dan kata Nabi, maka ketika itu orang akan berbondong-bondong berebut dengan gunung emas, saling menguasai, saling berperang demi mendapatkan emas tadi, dunia tadi. Ini tinggal nunggu waktu saja ini. Tinggal nunggu waktu. Maka negara-negara akan mengerahkan kekuatannya, termasuk Amerika itu sudah menguasai daerah-daerah Irak. Bahkan di akhir-akhir ini tentara ditambah, karena prediksi mereka di daerah situlah nanti akan banyak ditemukan emas. Kenapa Nabi menyampaikan ini? Khawatir umatnya nanti ikut-ikut mencintai dunia, ikut berperang, mencari ilmu, tapi untuk tujuan dunia. Kita ada doa supaya kita hidup ini dunia tidak menjadi tujuan. Ya. Wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina wala tusallitu alaina ala man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al, jangan engkau jadikan dunia mablagha ilmina, tujuan ilmu kami. Taj'al dunya akbaru hammina, tujuan besar kami. Hidup tujuannya adalah untuk mengumpulkan dunia. Salah. Konsepnya dunia itu tunggangi. Tahu nggak tunggangi? Halo. Polo tahu nggak tunggangi lo? Polo kayak orang Kongo. Ini penemu emas itu. Tahu nggak lo? Polo? Nggak tahu. Namanya siapa kok panggilannya Polo? Siapa namanya? Nadif. Namanya Nadif, panggil Polo. Wah, iya. Kayak merek tas Polo. Jangan mau lo, malah panggil Polo lah. Jangan mau lah, masa panggil Polo. Emang kau beli yo. Nadif, sampai namanya orang lupa. Nadif ternyata rupanya. Jadi jangan sampai kita mencari ilmu dengan kesulitan, tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan harta. Salah. Harusnya apa? Ilmu itu bertujuan untuk semakin takwa kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada hamba-hamba yang takut kepada Allah adalah para ulama. Untuk menjadi orang takut kepada Allah butuh ilmu. Kalau takut kepada Allah berarti bertakwa kepada Allah. Kalau orang bertakwa, itulah jalan paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia
di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mulia itu di akhirat. Syukur-syukur di dunia juga mulia gitu ya. Paling minim mulia di akhirat. Di dunia nggak apa-apa, nggak dihormati orang, nggak disegani orang, biasa-biasa saja. Tapi di sisi Allah mulia, itu yang penting. Jangan cari kemuliaan di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Tusimmu, ia membutakan. Tusimmu, as-somma yusimmu, af'ala yuf'ilu, bisihriha, dengan sihirnya, kauman, pada suatu kaum. Dunia ini bisa membutakan. Buktinya banyak sekali manusia yang demi dunia sampai-sampai tak kenal Tuhannya. Yang penting kerja dapat duit, itu saja hidupnya. Itu berarti buta dia. Buta, dibutakan oleh dunia, dengan sihir dunia. Kalau di tempat kita itu nggak begitu, orang bekerja itu kan masih sip-sipan ya. Sampai pernah ke Singapura, kerja itu 24 jam, luar biasa. Isinya di sana tuh kerja gitu aja. 24 jam, siang malam kerja. Mati bawa apa coba? Duitnya dibawa nggak? Nggak ada orang mati bawa duit. Kalau sampai orang mati megang duit, pasti diambil sama yang hidup. Lu mati nggak usah pegang duit lo, diambil kan? Rugi. Orang itu kalau mati kan membawa 3. 1, harta dunia yang dia miliki. 2, sanak saudara, handai tolang, kerabat, ya, orang-orang yang mencintai. Dan 3, amal. Ini bekal orang mati. 1, harta. 2, adalah orang-orang yang dicintai. Yang ketiga adalah amal. Dari 3 ini, harta akan diwaris yang hidup. Orang-orang yang mencintai, nggak ada yang mau dikubur bareng, balik ke rumah masing-masing. Tinggal apa? Amal. Makanya kalau hidup cuma mengejar dunia, nggak punya amal, gebuki malaikat. Ya kalau cuma digebuki pakai kayu nggak apa-apa. Malaikat itu bawa namanya gada. Gada itu apa? Pentungan besar. Besarnya seberapa? Dalam hadis disebutkan, seandainya manusia jin dari yang awal dulu sampai kiamat, manusia dari Nabi Adam sampai kiamat, kumpul ngangkat bareng pentungan malaikat, gak akan kuat. Sampai bayangin besarnya, gak akan kuat. Sekali pukulkan ke gunung yang kuat, yang terdiri dari bebatuan yang keras, akan luluh lantak. Kalau yang dibentung misalkan yoga, jadi opo coba? Gunung aja luluh lantak. Rama pukul lah, hancur. Ya udah, bekerja sewajarnya. Kalau dapat rezeki gunakan untuk kebaikan. Itu konsepnya begitu.
Nggak usah terlalu sampai 24 jam kerja, ini kerja kok tidur, tidur kok kerja. Tidur termasuk kerja nggak? Enggak ya? Tidur termasuk kerja nggak? Enggak ya? Berarti pengangguran itu nggak kerja. Waktu mie dan membutakan. Tadi apa itu? Tusimu salah maknanya. Tuli, asom, tuli. Yang pertama, tusimu ia menulikan, dari kata-kata tuli alias budek. Bisiriha, dengan sihirnya, kauman pada suatu kaum, watu'mi, dan ia membutakan. Fahum, maka mereka yang telah ditulikan, dibutakan oleh dunia, mutahayyiruna, orang-orang yang bingung, orang-orang yang bingung, bila dalilin, tanpa mempunyai pegangan, orang yang sudah dibutakan dunia, ditulikan, dipekakkan oleh dunia, maka mereka menjadi orang-orang yang bingung. Tengok saja orang tua yang nggak berilmu, hidupnya hanya mencintai dunia, kayak bingung hidupnya itu, mau ngapain nggak jelas, mundar mandir, kumpal kumpul, main kuaple, ceplak ceplok. Orang bingung itu. Ada yang main judi, ada yang bingung mencari kesenangan kesana kemari. Padahal itu adalah ekspresi dari kebingungan hati mereka yang tidak memiliki pegangan, tidak memiliki petunjuk. Maka jangan sampai kita dibutakan oleh dunia, ditulikan oleh dunia. Caranya dengan apa? Terus belajar menuntut ilmu biar kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi, dan seyogianya atau sebaiknya, li ahli ilmi, bagi ahli ilmu, alla yudillah, ia tidak merendahkan nafsahu, dirinya, bitomai, dengan tamak. Tamak itu apa? Tamak di sini itu tomak. Tomak di sini adalah berharap sesuatu yang bukan haknya. Berharap sesuatu yang bukan haknya. Contohnya, ada kawan punya makanan, nunggu mana aku gak dikasih. Tamak itu, tamak, berharap yang bukan haknya. Tamak. Kawannya masak, mikirnya diantar aja. Ahwat masak loh bro, kita nggak usah masak, kita kontek-kontek aja biar diantar. Itu namanya tamak. Itu namanya merendahkan diri ya. Nggak usahlah tamak, berharap pemberian dari orang lain.
mandiri lah, mandiri. Nggak usah berharap. Berharap itu kan bagian dari tamak, dan itu adalah buruk bukan baik. Dan rata-rata orang yang tamak itu kecewa, rata-rata. Berharap dicintai, ternyata dia nggak tahu, kecewa. Berharap. Maka ada istilah tepuk sebelah kaki. Kalau tangan masih berbunyi, coba pakai kaki, nggak bunyi. Terus terang saja, kalau memang iya, ya baik-baiklah. Kalau enggak gitu aja. Daripada tepuk sebelah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan tamak ya bro. Halo, kawannya punya jajan, mana aku? Tapi kita jadi orang juga jangan pelit. Orang ada kawan kok dimakan sendiri, ya itu namanya pelit juga, buruk loh. Ya bagi-bagilah. Jadi satu sisi secara pribadi jangan berharap pemberian orang lain, tapi kita kepada orang lain jangan pelit-pelit. Saya tanya, orang kikir ketemu orang kikir seneng nggak? Seneng nggak? Umpamanya Rama. Umpamanya Rama itu orang kikir. Wah, nggak pernah beli, tapi kalau kawannya beli ikut makan dia. Umpamanya ini. Ketemu sesama pelit, ketemu Doni. Doni ya ngono. Ora pernah tuku, tapi kalau kawannya beli ikut makan. Kira-kira Rama dengan Doni ketemu seneng nggak? Udah mikir ini sama-sama pahit ini. Sekarang kita adu orang pelit dengan orang dermawan. Orang dermawan ketemu orang pelit seneng nggak? Pasti nggak seneng. Ini minta terus tapi nggak pernah. Maunya ditraktir tapi nggak pernah traktir. Nggak disukai orang itu kalau kikir. Bahkan sesama kikir pun tak suka. Sekarang kalau orang kikir ketemu orang dermawan, seneng nggak? Senang. Aman. Ketemu orang dermawan. Apalagi sesama dermawan, pasti senang. Saya tanya lagi, orang yang kikir kawannya banyak apa sedikit? Sedikit. Siapa yang mau berkawan? Terpaksa aja ada kawan sama dia kan? Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh tamak, gak boleh berharap pemberian orang lain. Wa yataharraza, dan ia memelihara diri. Sebaiknya ia memelihara diri amma dari perkara-perkara fihi yang di dalamnya mudhillatul ilmi, merendahkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Penuntut ilmu harus berupaya dari menjaga diri dari hal-hal yang akan merendahkan ilmu atau pemilik ilmu. Orang punya ilmu minta-minta, bagus nggak? Halo, orang punya ilmu minta-minta, bagus nggak? Orang nggak punya ilmu saja minta-minta nggak bagus, apalagi orang punya ilmu minta-minta tak bagus. Nah, namanya merendahkan ilmu, juga merendahkan pemilik ilmu. Ini
cerita saja. Dulu Abi tidak sekolah di Batam, kemudian kuliah. Kenapa kuliah? Salah satunya saya itu melihat kok kayaknya orang itu kalau nggak punya titel itu kok rendah, nggak dihargai. Sementara orang itu punya ilmu, ya kan? Punya ilmu, gara-gara tidak punya titel direndahkan. Nah, Abi kuliah tujuannya apa? Jangan sampai ilmu direndahkan. Maka saya kuliah 4 tahun saya kuliah. Panjang ceritanya dari 2008 sampai 2012. Tuh. Jadi kita punya tujuan sebagai orang yang berilmu, jangan sampai melakukan hal-hal yang kemudian akan merendahkan ilmu. Gimana caranya ilmu itu terangkat, dimuliakan, dihormati ilmunya. Terus yang lain juga begitu. Jadi kita punya niatan yang baik gitu loh. Tujuannya tidak lain adalah jangan sampai ilmu itu direndahkan. Itu seharusnya begitu santri itu. Santri itu jangan merendahkan diri dengan cara minta-minta, berharap orang lain, berharap pemberian orang lain, kemudian melakukan hal-hal yang menjadikan rendahnya ilmu atau pemilik ilmu. Jangan minta-minta, ya. Terus ya dermawan, jangan kikir, berilmu. Berikutnya, wa yakunu, dan hendaknya ia ada mutawaddian, orang yang tawadhu. Tawadhu itu apa? Merendahkan diri, bukan karena rendahan. Dan Nabi bersabda, tidaklah seseorang itu tawadhu kecuali Allah angkat derajatnya. Begitu. Orang tawadhu itu ya sama orang hormat, ya, beretika, berakhlak. Coba tengok, kalau ada orang alim tapi akhlaknya tinggi, itu direndahkan apa dimuliakan? Semakin dimuliakan. Berilmu, hafal Al-Quran, sama orang memuliakan, menghormati, kata-katanya lemah lembut, tidak kasar, tidak congkak, maka pasti orang akan semakin segan, gitu loh. Jangan kemudian karena dia punya ilmu, dia hafal Quran terus semena-mena, kata-katanya kasar, kotor, menyakiti hati orang lain, itu tidak boleh. Dan itu akan merendahkan ilmu, bukan mengangkat ilmu, malah merendahkan ilmu. Tugas santri membawa misi, jangan sampai ilmu direndahkan, jangan sampai orang berilmu juga direndahkan. Tidak lain apa? Akhlak. Akhlak itu harus benar-benar dijaga. Makanya saya pesan kepada santri-santri, orang tua kalian itu gak minta duit, gak minta kalian juara. Yang dipinta apa? Kalian istiqomah belajar, benahi akhlak. Benahi akhlak. Akhlak-akhlak yang gak baik dibuang. Yang suka nyuri jangan nyuri, yang suka mukuli nyakiti kawan jangan mukuli, yang suka ngebuli jangan ngebuli. Itu tugas santri. Santri kita kan malah aneh, ada yang nyuri, ada yang mukuli kawannya, kayak pendekar sendiri. Ada yang suka ngebuli kawannya, ya. Sampai kawannya nggak betah di pondok, akhirnya keluar dari pondok.
Apa enggak dosa kayak begitu itu loh. Sekarang sampean aman, besok kalau sampean punya anak coba bayangin. Nanti sampean punya anak sampean dibully sampai enggak kerasan di pondok, apa enggak sedih sampean? Ada enggak pelakunya? Nah, diingat-ingat itu. Bukan enggak beresiko loh ya. Halo, halo. Yang akhwat juga begitu, yang ikhwan juga begitu. Dirubah semua akhlak yang buruk-buruk itu. Sekarang sampean aman, nanti sampean kan punya anak, punya cucu. Gimana kalau anak sampean, cucu sampean nanti diperlakukan kayak begitu? Ayo. Makanya saya bilang, udahlah, berhentilah. Yang suka nyolong jangan nyolong lagi. Yang suka mukul-mukul kawan jangan mukul lagi. Yang suka ngebully berhenti dari ngebully. Catat saja kalimat saya. Kalau sampai nggak berhenti, hati-hati besok keturunan sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Watawadu baina takabur wal mudil wal ifah. Jam berapa ini? Masih lah ya. Besok ada lomba-lomba ya? Ya, lomba apa? Cerdas cermat. Cerdas cermat. Apa? Kultum. Kultum subuh apa maghrib? Coba nanti yang kultum juaranya ditampilkan kultum Ramadan. Nah, agak keren sedikit kan. Terus apa lagi? Futsal. Ini IBS boleh ikut nggak? IBS sambangan. Hah? Sambangan. Nggak ikut. Ya enggak, maksudnya boleh nggak gitu? Nggak ikut. Nggak ikut. Khusus dewasa. Betul, yang IBS lombanya apa? Nggak ada lomba. Makan-makan apa kayak gitu kan? Nggak usah lomba, nggak apa-apa, yang penting kenyang lah. Makan mie ayam apa ya. Lomba, ada lomba masak juga ya? Wah, masak apa? Stik. Masak apa? Stik. Ayam. Hidup mati. Masak ayam. Ayam ya. Itu berapa ekor? Satu tim berapa ekor? Apa cuma sepahan? Sayang kali lah. Satu ekor gitu yang gede apa 2 ekor? Nanti Doni kebagian gitu loh. Maksudnya masak ayam. Jadi harusnya ini futsal, ini masak. Jadi terus capek terus makan. Kita lanjutkan, ini belum titik. Watawadu dan tawadu. Baina takaburi adalah antara takabur wal mudillati dan tunggu. Oh. Antara takabur wal mudillati dan rendah wal ifatu. Berarti 2. Jadi yang disebut tawadhu itu antara takabur dan antara rendah, di tengah-tengah. Contohnya begini, kalau ada orang sombong, ya perlu disombongi. Itu tawadhu itu. Tawadhu.
Jangan selalu merendah, tapi juga perlu kita meninggikan diri, ya sesuai dengan kondisi keadaannya lah. Kalau sama orang sombong ya kita sombong juga, itu tawadhu itu. Menyombongi orang sombong itu adalah tawadhu. Biar nggak sombong. Wal ifatu, dan ifah memelihara diri. Kadzalika, demikian yu'rafu, diketahui, dzalika tawadhu fi kitabil akhlaqi, dalam kitab akhlak. Tawadhu dan ifah itu mirip pengertiannya, yaitu perilaku yang tengah-tengah antara sombong dan rendah diri. Tawadhu itu adalah perilaku tengah-tengah antara sombong dan rendah diri. Ansyada, telah membacakan syair Asy-Syaikhu Syekh al-Imamu, yang menjadi panutan, al-Ajallu, yang agung, al-Ustadu, yaitu Ustaz Ruknul Islam, Ustaz Ruknul Islam, al-Ma'rufu, yang dikenal, bil Adibil Mukhtar, dengan sebutan Adibil Mukhtar. Syi'ran, membacakan sebuah syair, li nafsihi, milik dirinya. Nah, ini baru titik, baru besok syairnya. Wallahu a'lamu bissawab. Untuk persiapan haflah sudah pada siap ya. Yang IBS yang tampil apa saja? Muhafadzah Aqidatul Awam. Terus apa?